Ada cerita lagi, si tokoh monokrom kemarin, si Bayukti. Ceritanya dia keserempet mobil berapi-api, cerita sama temannya. Aku tadi serempet sama Avanza sampai bemperku pecah. Ribut lah, nggak terima lah. Ribut, adu mulut kita, mau adu pukul. Wah, tapi dia takut sama saya. Akhirnya kita damai. Terus sampai ke polisi nggak? Ya tetap diurus polisi. Kejadiannya ketika dia sama polisi, dia bercerita kejadian yang sama. Dia cerita gini, Pak, saya tadi ditabrak Xenia. Warnanya merah, platnya B, berapa. Di lampu merah itu mobilnya tuh kayaknya banyak kempes sebelah. Terus miring-miring nabrak saya. Mau saya cuma nunggu lampu merah kok, diam-diam aja kok. Oke. Kejadian biasa. Tapi yang menarik adalah cara penceritaannya. Pertama dia ngomong Avanza, kedua dia ngomong Xenia. Mana nih yang bener nih? Dia pembohong atau gimana ini? Yang kedua dia ngomong sampai detail spesifikasinya. Apa? Warna mobilnya, kejadiannya, sampai banyak kempes sebelah saya tahu. Ini yang dikomunikasi, sepemahaman saya, yang dikomunikasi disebut sebagai level abstraksi. Karena setiap kita cerita pasti kita memilih satu level abstraksi tertentu. Kita berbicara pada level abstraksi yang tepat untuk kebutuhan komunikasi tersebut. Kalau sama temen, di otak dia mobilnya kayak gitu, selip antara Xenia sama Avanza, ya sebenarnya mobilnya Xenia, karena yang cerita sama polisi dengan level abstraksi paling detail tuh. Detail banget tuh, Xenia gini warnanya dan seterusnya, levelnya sangat detail karena kebutuhannya adalah akurasi terhadap data itu. Tapi ketika saya ngomong sama temennya, datanya selip-selip, Avanza dan seterusnya, itu karena kebutuhan utama komunikasinya bukan tentang kejadiannya, tapi dia mau pamer gagahnya, pamer kejadian, wah tabrakan terus gagah, wah, dan seterusnya. Nah kadang-kadang perbedaan level abstraksi ini dipahami sebagai skill yang dibutuhkan untuk komunikasi secara efektif, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk seolah-olah superior. Misalnya, saya kasih contoh lain, misalnya gini. Saya baru aja beli meja yang sangat bagus, lebarnya sekitar 1 meter. Wah, ini yang nggak terima, 102 cm. Level abstraksinya diturunkan jadi senti lebih detail. Kadang yang ngomong 1 meter itu juga paham bahwa itu 102 cm, tapi nggak perlu level abstraksi segitu untuk kebutuhan komunikasinya. Nah, ini kadang-kadang kita harus selalu paling tepat. Ini kalau nggak, ya paling tepat itu baik benar, tapi yang ditabrakkan adalah efektivitas dari komunikasi. Kita cerita di bandem, kita cerita di timpuk batu aja nggak akan selesai kalau level abstraksinya sangat resolusi tinggi. Saya ditimpuk batu, batunya warnanya hijau, beratnya sekitar berapa gram, keadaan sore pukul segini, pukul 4 lebih 13 menit, dan seterusnya. Itu data yang memang sangat akurat. Tapi kalau semua harus akurat itu kadang-kadang nggak efektif komunikasinya. Nah, komunikasi itu butuh pemahaman berdua yang komunikasi untuk memang memaklumi tingkat kedetilan demi efektivitas komunikasi. Kenapa saya ngomong gini? Karena kadang-kadang itu trik yang dipakai untuk merasa superior, untuk meletakkan diri superior. Oh, kamu salah, yang benar adalah gini. Oh, bukan Xenia, dek monokrom, yang benar adalah bukan Avanza, yang benar adalah Xenia. Kamu salah ngomong tadi. Iya bener, dia salah, statement itu bener. Tapi pada komunikasi itu dia nggak penting mau Xenia, mau Avanza, mau mobil yang lain, Innova apa nggak paham saya mobil yang lain, karena yang dia butuhkan ceritakan adalah kegagahannya dia menghadapi sopir yang nabrak dia, kayak gitu. Jadi kadang kita perlu pemakluman terhadap ketidakakurasian informasi ketika titik berat yang dikomunikasikan bukanlah informasi tersebut. Ini akan sangat rentan untuk dimanfaatkan ketika terjadi percakapan 1 atau 2 orang dengan banyak orang yang heterogen.
Kalau di satu kelas, kita bisa anggap sebagai homogen karena tingkat pemahamannya sama. Jadi gurunya tahu kalau ngomong sama anak kelas 1 SD level abstraksinya segini, anak kelas 2 SD level abstraksinya segini, anak SMP level abstraksinya segini, homogen, mudah. Tapi kalau di forum terbuka, itu hal yang sangat tidak mudah, karena harus memilih level abstraksi yang mayoritas. Kayaknya nih mayoritas lumayan nih, oke, aku level abstraksinya segini nih. Nah, ini mungkin tidak tepat untuk semua orang, ada yang terlalu detail, ada yang terlalu seolah-olah kurang detail dan seterusnya lah. Nah, mungkin untuk efektif komunikasi dan mencari ilmu, salah satu poin penting yang harus kita ambil adalah ketika kita berkomunikasi, kita paham level abstraksi dia di mana. Karena setiap orang ketika mengambil level abstraksi, secara bawah sadar dia mengambil level abstraksi yang dia anggap paling efektif untuk mengkomunikasikan poin yang paling ingin dia sampaikan. Poin mungkin 1-2, sekitarnya kan kerangka untuk menceritakan konteks, untuk menceritakan poin itu. Poin itu yang detail, kerangkanya mungkin agak abstrak, nah gitu. Nah, jadi kalau bukan paper jurnal scientific itu yang nggak sah digali segitunya juga. Pemahaman level abstraksi itu salah satu dari tingkat dari kecerdasan juga, bahwa ini bukan diskusi dua orang, itu bukan bener-beneran. Kamu juga nggak harus ngukur meja pakai level nanometer juga, meter kurang akurat, meter, dekameter, sentimeter, milimeter, mikrometer, nanometer, nggak selesai-selesai nih. Masih ada pikoat, masih ada femto, masih ada ato. Yang paling benar ada akurat adalah atometer. Ya mate kon, komunikasi atometer itu ya level abstraksi yang tidak dibutuhkan untuk ngobrol soal meja kan gitu. Nah, kadang kita tidak tepat pada level abstraksi. Untuk sesuatu yang sangat penting butuh detail, kita terlalu meremehkan data. Tapi untuk sesuatu yang remeh-remeh, kita sok-sokan terlalu detail datanya harus seperti apa. Hidup kok tadi susah sih. Yuk kita saling memahami satu sama lain terhadap level abstraksinya agar komunikasinya jadi lebih fun dan lebih cair dan lebih produktif. Karena inti dari komunikasi adalah kita mendapatkan sesuatu dari dia, satu poin aja itu udah lumayan. Dan ketika ke conversation, percakapan terjadi, berlanjut percakapannya itu tanpa mendiskreditkan satu sama lain, itu jadi komunikasi yang menurut saya lebih seru untuk dilakukan. Untuk anda-anda yang sering dibully oleh hater dengan teknik-teknik shifting level abstraksi, jangan khawatir. Saya baru dengar kalimat dari David Goggins, haters itu nggak ada yang superior dari kamu, justru dia inferior, makanya jadi hatermu. Santai aja, level abstraksinya segitu. Mari belajar bareng-bareng biar hidup lebih fun ngobrolnya. Thank you.